Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian terpenting dari sebuah peradaban bangsa atau bahkan sebuah kehidupan bangsa adalah satu unit kecil yang namanya adalah keluarga. Banyak di antara kita pada awal-awal berniat berkeluarga atau berumah tangga, maka niat awalnya adalah sepele, yaitu ingin menyalurkan hasrat kelaki-lakian atau kewanitaan dalam jalur yang dihalalkan oleh agama, yang disyahkan oleh masyarakat. Itu tidak salah, tetapi itu adalah tujuan yang sangat berjangka pendek sekali. Karena dalam kehidupan berikutnya ternyata tujuan berumah tangga itu sangat kompleks, sangat rumit. Bahkan di dalam ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sosial dikatakan bahwa fungsi keluarga itu sangat banyak. Bahkan sampai ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi atau fungsi melahirkan anak keturunan. Bila niat kita berkeluarga adalah hanya untuk melahirkan anak keturunan, maka kita baru menyelesaikan fungsi yang pertama dari berkeluarga. Kedua adalah ekonomi. Jadi jangan sampai setelah kita berumah tangga, kehidupan kita menjadi lebih buruk dibandingkan kita masih sendiri atau masih bujang. Yang kedua adalah fungsi edukasi atau fungsi pendidikan, di mana ketika kita punya istri, punya suami atau punya anak, maka semuanya harus memiliki pendidikan yang meningkat, terutama untuk anak-anak. Kedua adalah fungsi sosial. Jadi berumah tangga atau berkeluarga adalah agar kita bisa bersosial dengan masyarakat dan bermanfaat dengan masyarakat. Kemudian fungsi melindungi, fungsi menghibur, fungsi merasakan, dan fungsi beragama. Itu dari sudut pandang ilmu sosial atau ilmu-ilmu umum. Selanjutnya bagaimana keluarga tujuannya dari segi ilmu agama atau dari ilmu Islam. Dan ini yang sering kita lupakan. Sesungguhnya tujuan kita berkeluarga, berumah tangga adalah sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tujuan inti berumah tangga dalam Islam adalah agar kita sebagai suami, misalnya istri kita, anak-anak kita, dan seluruh turunan-turunan kita itu adalah selamat dari siksa api neraka.
Oleh karena itu, para hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas pulang dari masjid ini mari kita merenung, apakah kita sudah bisa menjamin istri kita, anak kita, turunan-turunan kita itu telah selamat dari siksa api neraka. Oleh karena itu mari kita buktikan, mari kita terapkan sebagai kepala rumah tangga yang baik, kita bisa menyelamatkan orang yang dipimpin oleh kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Sehingga oleh karena itu ada beberapa hal para hadirin sekalian yang harus kita lakukan agar keluarga kita itu bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah pastikan suami dan istri itu menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Sudah menjadi sebuah keumuman di kita bahwa yang menjadi kepala rumah tangga itu, atau bahkan juga mungkin ini adalah ajaran dari agama dan telah ditetapkan oleh agama, bahwa yang menjadi kepala rumah tangga itu adalah suami, atau bagi anak adalah ayahnya. Sehingga ada sebuah pendapat umum di kalangan orang tua kita, rezeki anak, rezeki istri itu dititipkan pada seorang ayah atau pada seorang suami. Jika seorang suami tidak amanah dalam memberikan rizkinya atau nafkahnya kepada anak dan istrinya, maka yang terjadi adalah kekacauan secara ekonomi yang bisa berakibat buruk kepada perbuatan-perbuatan yang jelek dari anak keturunan kita karena masalah perekonomian. Dalam sebuah kesempatan, khatib pernah naik sebuah angkutan umum. Di situ terjadi perbincangan antara seorang supir dengan temannya. Apa yang mereka bicarakan? Yaitu pendapat keseharian mereka sebagai supir angkutan umum. Sang supir mengakui bahwa sebetulnya pendapatan dia sehari-hari itu cukup untuk memenuhi kebutuhan harian waktu itu pada awal tahun 2000-an. Tetapi dia mengakui bahwa dia masih punya kebiasaan buruk, yaitu merokok lebih dari 3 bungkus dalam sehari. Sehingga seharusnya dia membawa uang harian itu cukup menjadi kurang. Ini adalah salah satu perbuatan yang tidak menjalankan perbuatan sebagai suami yang sejati. Kebiasaan merokok yang berlebihan tentu saja bisa merusak nafkah. Nah, di sini bukan berarti diharamkan rokok, karena itu masalah fikih ya. Masalah fikih, tetapi bagaimana seorang suami harus bisa menakar kemampuan dia atau menakar kemampuan dia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal sederhana. Ada juga mungkin zaman sekarang diganggu nafkah suami itu dengan permainan judi online dan lain sebagainya, sehingga dia seharusnya membawa uang yang utuh, membawa ke rumah hanya tinggal setengah atau sudah habis di perjalanan. Begitu juga seorang istri, apabila dia diamanahkan mengelola uang keluarga, maka tidak boleh dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya sebagai seorang ibu, tetapi yang diamanahkan suami yaitu untuk kepentingan dalam keluarga. Jadi yang pertama, pastikan suami dan istri itu menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pastikan bahwa dalam keluarga itu fungsi kita membesarkan dan mendidik anak itu berjalan dengan baik. Banyak di antara kita cukup mengatakan, saya sudah menafkahi, saya sudah memberikan bekal, urusan pendidikan, urusan nanti. Padahal ini yang menjadi pokok dalam keluarga, yaitu kita harus memastikan anak-anak kita mendapatkan satu, pendidikan agama yang baik. Pendidikan agama yang baik itu adalah agar anak kita mengenal Allah dan Rasulnya serta ajaran-ajarannya. Yang kedua adalah berikan juga anak-anak kita pendidikan umum, agar anak-anak kita bisa memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan bahkan bisa mandiri dengan kemampuan memberi nafkah untuk dirinya sendiri. Berikutnya hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah pastikan anggota keluarga kita itu bermanfaat untuk lingkungan. Banyak di antara kita yang membanggakan anak-anaknya, putranya atau putrinya, pendidikannya tinggi, uangnya banyak, tetapi kita tidak bisa memastikan
apakah anak kita itu dia mendapatkan penghasilannya yang halal di kantornya? Apakah anak kita itu waktu remaja dia menyakiti tetangga kita atau tidak? Merusak barang tetangga atau tidak? Jadi kita pastikan anak-anak kita juga itu bermanfaat untuk lingkungan di sekitar kita. Bukan hanya senang melihat wajah dan perilakunya di rumah, tetapi kita juga harus memastikan anak-anak kita dicintai, disukai, dirasakan manfaatnya oleh tetangga-tetangga kita, oleh warga-warga di sekitar kita. Jadi intinya jangan pernah jadikan anak-anak kita menjadi biang kerok kerusukan di sekitar kita. Yang terakhir, para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan juga bahwa seluruh anggota kita, anak istri kita itu merasa dilindungi di keluarga kita sendiri. Kebiasaan buruk di antara kita adalah kalau kita berantem antara suami dan istri dengan mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan database nama-nama binatang di kebun binatang, ada kekasaran, perlakuan yang KDRT, dan itu disaksikan oleh anaknya di dalam rumah tangga. Sungguh ini adalah sebuah pemandangan yang memilukan, karena dengan cara itu kita tidak bisa melindungi istri kita dari kekerasan tangan kita, dan kita juga tidak melindungi anak kita dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat kekerasan. Ini juga sering terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan rumah tangga, cari solusi-solusi yang kreatif, solusi-solusi yang mendamaikan, jangan diselesaikan dengan kekerasan. Ingat, kita punya anak yang dia juga perlu mendapatkan suri tauladan di dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang kasar, anak-anak yang bengal, dia mencontoh itu dari ibu dan ayahnya di dalam lingkungan keluarga. Jadi kalau kita berharap anak kita menjadi anak yang lembut hatinya, mulutnya berkata baik, hatinya bersih, dan perbuatannya penuh dengan perbuatan yang baik, pastikan dia belajar semua itu di lingkungan keluarga. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian hadirin sekalian, intinya mari kita kembali fokus memelihara keluarga kita agar keluarga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Dengan pertama, menjalankan tugas kita sebagai suami istri dengan baik. Kedua, pastikan kita mendidik agama dan mendidik pendidikan umum kepada anak kita dengan baik. Ketiga, pastikan bahwa seluruh anggota kita, seluruh anggota keluarga kita bermanfaat untuk keluarga kita, juga untuk manfaat warga di sekitar. Yang keempat, pastikan seluruh anggota keluarga kita merasa disayangi dan merasa dilindungi di lingkungan keluarga kita sendiri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrul akbar. Astaghfirullah li wa lakum.